Shalom keluargaku, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita memasuki minggu terakhir di bulan Maret. Hari ini saya masih berbicara tentang hidup sebagai anak Tuhan yang rendah hati. Saya akan membuka satu bagian firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga. Perhatikan firman Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara mungkin berpikir, loh Pak Pendeta, ini tidak bicara mengenai rendah hati, ini bicara mengenai orang yang miskin. Saudara, kalau saya baca referensi dalam versi Alkitab Firman Allah yang hidup, maka dikatakan bahwa Matius 5 ayat 3 berbunyi, berbahagialah orang yang rendah hati, karena kerajaan sorga diberikan kepada mereka. Keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 5 ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Saudara, pengertian miskin bukan berarti miskin secara materi. Pengertian miskin bukan berarti dia nggak punya apa-apa. Saudara, pengertian miskin ini bicara tentang bagaimana orang hidup di hadapan Allah, hidup dengan rendah hati. Keluargaku, akhir bulan ini saudara, saya mau katakan Tuhan akan nyatakan surga dalam kehidupanmu. Allah akan berikan surga dalam kehidupanmu kalau kita mau betul-betul membentuk, menciptakan hidup yang rendah hati. Saudara, saya mendapati Matius 5 ayat 3, ada 3 pelajaran penting bagaimana orang yang rendah hati di hadapan Allah. Yang pertama saudara, orang yang rendah hati di hadapan Allah adalah orang yang memiliki sikap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang rendah hati di hadapan Allah, dia menempatkan Allah di atas segala-galanya. Dia punya pekerjaan, dia punya segala kesibukan, tapi bagi dia Allah adalah segala-galanya. Saudara, kita boleh punya segala sesuatu, kita punya apapun di dalam dunia ini, tapi saya mau katakan tanpa campur tangan Tuhan, engkau tidak akan memiliki arti apa-apa. Saudara, orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang rendah hati di hadapan Allah yang pertama, maka orang itu memiliki sikap mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua saudara, orang yang rendah hati, orang yang miskin di hadapan Allah, maka orang itu tidak menempatkan, tidak memberikan tempat di dalam hatinya bagi yang lain selain kasih Tuhan. Haleluya. Orang yang rendah hati, orang yang miskin di hadapan Allah, dia tidak biarkan isinya diisi oleh apapun kecuali kasih Allah. Saudara, hidupmu boleh kacau, hidupmu boleh mengalami hiruk pikuk kehidupan, hidupmu mungkin mengalami karir yang menurun, tapi saya katakan kalau kasih Allah masih ada dalam hatimu, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang rendah hati di hadapan Allah, dia tidak biarkan hatinya diisi oleh apapun, tapi dia membiarkan hatinya diisi oleh kasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang rendah hati, orang yang miskin di hadapan Allah, berarti fokus kehidupannya bukan kepada diri sendiri, terlebih kepada sesama. Orang yang rendah hati adalah orang yang fokus hidupnya membawa dampak positif bagi sesama. Keluargaku, engkau rendah hati, bawalah hidupmu memberi dampak yang positif bagi sesama, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saudara, saya baca kembali Matius 5 ayat 3, versi firman Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena kerajaan surga akan diberikan kepada mereka. Saudara mau menikmati kerajaan surga hari ini, mari rendah hatilah di hadapan Allah dan sesama. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.